Shalom untuk saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di renungan siang dan doa siang pada hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa di kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan yang Engkau berikan kepada saya atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi saya kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang aku kerjakan. Maka dari itu, saya mohon sertailah selalu diri ini sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat Tuhan hingga saat ini aku masih bisa merasakan kebaikan Tuhan dan buatlah agar bibirku selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini saya masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini saya akan memulai pekerjaan saya. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang saya selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagiku, bagi keluargaku dan juga tempat saya bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini agar berjalan dengan baik dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini. Nats bacaan kita siang hari ini adalah, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Tertulis di dalam kitab Matius 26 ayat 42. Bacaan kita pada siang ini terambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedes sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Ayat di atas terambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai dengan ayat 44. Mari kita mulai renungan siang kita.
Judul renungan kita hari ini adalah Doa tak terjawab. Kata bijak Alkitab hari ini adalah jawaban dari Allah lebih bijaksana daripada doa-doa kita. Cerita renungan siang kita hari ini adalah, pernahkah Anda atau kawan Anda menderita sakit yang tidak ada pengobatan medisnya? Apakah Allah telah menolak permohonan kesembuhan Anda yang berulang-ulang? Apakah penolakannya membuat Anda mempertanyakan kehendaknya? Sebuah artikel yang ditulis oleh Carol Bradley bercerita mengenai hikmat yang dimiliki oleh Craig Satterlee, seorang profesor seminari di Chicago. Ia buta sejak lahir, dan daya penglihatannya hanya 20% dari penglihatan normal. Apakah ia mengeluh dan mengatakan bahwa Allah telah melupakan janjinya untuk menjawab doa? Sama sekali tidak. Ia percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah telah memberinya sesuatu yang jauh lebih baik. Saya merasa utuh, ia bersaksi, walaupun saya buta. Dan bila ada yang menyebutnya sebagai seorang yang percaya pada kekuatan doa, dengan ramah ia menjelaskan, saya tidak mempercayai kekuatan doa. Namun, saya percaya akan kuasa dan hadirat Allah. Karena itulah saya berdoa. Ia menambahkan, kita tahu bahwa Allah memberi kita terang melalui kegelapan, hidup melalui kematian, harapan melalui keputusasaan. Itu yang diajarkan oleh kitab suci kepada kita. Doa bukanlah cara untuk membuat Allah melakukan apapun yang kita inginkan. Doa merupakan suatu ungkapan kepercayaan kita akan kuasa, hikmat, dan anugerahnya. Apapun yang kita minta untuk Allah lakukan bagi kita, kita harus bersikap seperti Yesus yang mengatakan, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Jadilah kehendakmu. Hari ini kita akan merayakan Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari pertama dari hari suci Paskah. Kamis Putih ini menandai dimulainya Triduum Paskah. Pada hari ini kita merayakan kembali perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama 12 rasul. Dikatakan sebagai perjamuan terakhir karena pada malam itu Yesus dikhianati oleh muridnya, Yudas Iskariot. Malam itu, Yesus menunjukkan kasih-Nya hingga rela kehilangan nyawa bagi seluruh manusia di dunia. Pada malam itu Yesus menyerahkan tubuh dan darah-Nya pada Bapa di surga dalam wujud roti dan anggur yang diberikan kepada para rasul untuk memberi kekuatan bagi mereka. Yesus juga meminta apa yang Dia lakukan malam itu terus dilakukan oleh para pengikut-Nya. Pada perayaan Kamis Putih ini kita akan membahas tema, Jadilah kehendakmu. Perkataan ini muncul dari Yesus sendiri saat Ia berdoa di Taman Getsemani. Dalam doanya Yesus bergumul berat atas kehidupannya. Pergumulannya yang berat itu diutarakannya dalam doa-doanya. Dalam perikop hari ini, Yesus sangat mementingkan doa dan Ia sering berdoa di tempat yang sepi di luar kota. Dikatakan, lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa Ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti Dia. Di tempat itu, Ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan, godaan, ujian." Pencobaan ini pasti berat dan bukan penyerahan kepada kejahatan. Dan ini sudah dikatakan oleh Yesus di ayat 37, bahwa nas kitab suci digenapi di dalam Dia, bahwa Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak,
di mana hal ini kemudian mengakibatkan mereka tercerai-berai setelah Yesus ditangkap seperti seorang penjahat pada ayat-ayat selanjutnya dari perikop ini. Setelah berkata demikian, ia menjauhkan diri, artinya mencari tempat sendiri, dari mereka kira-kira sepelempar batu. Lalu ia berlutut dan berdoa. Dalam doa ia berkata, "Ya Bapakku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Cawan menunjuk pada penderitaan yang akan dialaminya. Yesus bermohon supaya ia tidak mengalaminya. Tapi dalam ketaatannya ia berkata, "Bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu yang terjadi." Ini menunjukkan kesediaan untuk mengikuti kehendak Bapa yang terjadi, sekalipun ia menderita untuk maksud penyelamatan manusia. Pergumulan Yesus untuk menaati kehendak Bapanya tentulah sangat berat. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya seorang malaikat dari langit untuk memberi kekuatan kepadanya. Kekuatan bukan untuk menghindari penderitaan, tapi kekuatan untuk meminum cawan penderitaan. Ini membuat Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas tidak mengatakan bahwa keringatnya itu berupa darah. Dia hanya mengatakan bahwa keringat itu seperti darah. Tercatat beberapa kasus dalam sejarah kedokteran di mana penderitaan mental yang berat disertai dengan menetesnya darah dari kulit, karena pecahnya pembuluh darah. Sesudah berdoa, Yesus kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Para murid bukannya tidak peka terhadap penderitaan guru mereka, tetapi mereka kelelahan akibat ketegangan fisik dan emosi. Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus mengulang kembali supaya mereka berdoa. Berarti doa penting dan sangat penting untuk dilakukan supaya mereka tidak jatuh dalam pencobaan. Apakah yang dimaksud dengan jadilah kehendak-Mu? Pertama, Yesus berdoa dengan jujur menyerahkan kehendak Tuhan terjadi atas dirinya. Kejujuran dalam doa kita tidak dapat memaksa Allah untuk mengabulkan yang kita mohon. Allah tetaplah Allah. Dia mempunyai rencana dan kebijaksanaan yang sempurna. Oleh karenanya tidak semua doa yang tulus dikabulkan. Jangan kaget, memang begitu. Setidaknya Yesus Kristus sendiri mengalami. Renungkan yang didoakan Yesus di Taman Getsemani. Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Apakah doa ini kurang jujur? Sangat jujur. Sebagai manusia yang sudah tahu nasib yang akan menimpa dirinya, Yesus sangat berharap dibebaskan dari penderitaan. Sangat jujur. Dengan sangat jelas dia mengesampingkan kehendaknya sendiri dan menjunjung tinggi apa yang dikehendaki Allah Bapanya. Lalu, apa yang dialami Yesus? Boleh dikatakan, doa permohonannya tidak dikabulkan. Jadi saudara jangan berharap melebihi Yesus dan bisa memaksa Allah Bapamu dengan kejujuran. Yesus jujur dengan dirinya dan kepada Allah Bapa. Kalau memang ada cara lain, kalau memungkinkan, dia tidak perlu naik ke salib, walaupun memang pada awalnya, dia sudah berkomitmen untuk naik ke atas kayu salib. Kedua,
Yesus menyerahkan dirinya. Doanya yang kedua, ini bukan lagi doa yang jujur, tetapi sebuah doa penyerahan. Doa yang menyatakan bersedia menatati kehendak Tuhan. Doa Tuhan Yesus yang kedua berbunyi, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Penekanannya adalah bukan pada biarlah cawan ini lalu, tetapi pada kata, "Jadilah kehendak-Mu." Kalimat "jadilah kehendak-Mu" adalah kalimat kemenangan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan hendakku. Inilah inti dari ketaatan yang benar, dan disinilah sebuah kemenangan rohani mulai diperoleh. Disinilah sukacita akan kita alami jika bisa menerima kehendak Tuhan. Mengatakan jadilah kehendak-Mu memang mudah, tetapi sulit untuk dilakukan dan diterima. Kalau kehendak Tuhan benar-benar terjadi dalam hidup kita, mengatakan kata, "Jadilah kehendak-Mu," sangat mudah. Kalau kehendak Tuhan sesuai dengan keinginan kita, kita bisa dengan sukcita mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu Tuhan." Ketiga, Yesus tetaplah konsisten untuk menaati kehendak Tuhan. Tuhan Yesus tetap konsisten dalam pernyataan doanya. Dia sampai 3 kali mengucapkan doa yang sama, "Jadilah kehendak-Mu." Dia tetap konsisten. Doa "Jadilah kehendak-Mu" harus konsisten didoakan. Biasanya hari ini kita mengatakan, "Jadilah kehendak-Mu." Tetapi kemudian esok ada perubahan, kita minta lagi supaya kehendak kita yang jadi. Itu berarti doa, "Jadilah kehendak-Mu" masih berada dalam tahap di otak kita. Doa itu belum masuk ke hati kita. Doa itu belum merubah diri kita. Doa sudah merubah diri kita kalau kita berdoa dengan konsisten, "Jadilah kehendak-Mu." Kita seringkali berpikir bahwa doa yang penuh kuasa itu adalah doa yang mengubah keadaan kita. Memang, itu adalah doa yang penuh kuasa. Tetapi doa itu akan lebih penuh kuasa kalau bisa mengubah diri kita dari "Jadilah kehendak-Ku" menjadi "Jadilah kehendak-Mu." Jawaban yang paling besar dari sebuah doa adalah ketika Allah mengubah diri kita menjadi sesuai dengan kehendak-Nya. Karena itu, berjuanglah untuk mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apakah salah jika kita berdoa meminta supaya segera mati? Banyak orang yang sedang sakit kritis, kesakitan, ataupun mengalami kesedihan yang sangat mendalam bertanya-tanya apakah diizinkan bagi orang Kristen untuk meminta Allah untuk mengakhiri hidup kita saja. Apakah ini akan dianggap sebagai usaha bunuh diri? Apakah Allah akan tetap membawa kita ke surga kalau kita berdoa meminta supaya segera mati? Apakah doa seperti ini berdosa? Ingin terlepas dari penderitaan, baik yang bersifat emosional maupun yang fisik, adalah hal yang sangat manusiawi. Bahkan Tuhan Yesus berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kuhendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Ini adalah natur manusia dari Yesus. Yesus tahu apa yang sedang menantinya di kayu salib, tapi Dia tetap taat kepada kehendak Bapa. Dalam segala hal, Yesus tetap taat kepada kehendak Bapa. Di Taman Getsemani, Yesus menyatakan kalau memang ada saatnya untuk menderita, Dia rela untuk menderita karena itu memang adalah kehendak Bapa di surga. Sebagai orang percaya, kita selalu berdoa, "Terjadilah kehendak-Mu." Karena itu, tidak ada seorang pun yang akan meninggal sebelum tiba waktunya.
Daud menyatakan kebenaran ini, hari-hari kita sudah ditentukan dan tidak akan ada yang dikurangi di luar kehendak Allah. Dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Ketimbang berdoa meminta supaya hidup kita diakhiri, lebih baik kita berdoa meminta kekuatan dan anugerah dari Allah supaya bisa tetap teguh menghadapi penderitaan apapun yang sedang kita hadapi saat ini. Kita percaya kepada Allah untuk menentukan segala sesuatu dalam hidup kita. Penderitaan memang berat untuk dijalani. Bagian terberat kadang-kadang untuk memahami mengapa ini semua diizinkan terjadi. Penderitaan bisa membuat seseorang lebih rendah hati. Kita tentunya tidak suka ketika sedang diajari untuk rendah hati, lemah, dan bergantung. Ketika kita bertanya, "Mengapa saya, Tuhan?" Jawabannya mungkin malahan, "Mengapa tidak?" Ketika orang yang sudah lahir baru menderita di atas bumi ini, Allah selalu punya tujuan di balik penderitaan itu. Rencana dan tujuannya selalu sempurna dan kudus. Seperti halnya Allah itu sempurna dan kudus. Penulis Mazmur menyatakan, "Adapun Allah, jalannya sempurna." Jika jalan Allah itu sempurna, berarti kita harus percaya kepada apapun yang Dia kerjakan dan izinkan untuk terjadi. Semua itu memang sempurna. Ini mungkin terlihat tidak mungkin bagi kita. Tetapi pikiran kita bukanlah pikiran Allah. Seperti yang Dia ingatkan di kitab Yesaya 55 ayat 8-9. Rasul Paulus juga memiliki duri dalam daging. Satu pergumulan yang tidak dijelaskan dengan mendetail di Alkitab. Sebanyak 3 kali ia berdoa meminta Allah untuk meniadakan duri itu. Tapi, Allah yang dengan mudah bisa meniadakan itu, justru memilih tidak mengabulkan permohonan itu. Allah mengingatkan Paulus kalau duri itu memang diizinkan ada untuk membuatnya tetap rendah hati, supaya ia jangan sampai meninggikan diri karena begitu banyak pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa yang ia terima langsung. Tapi, Allah tidak membiarkan Paulus menderita sendirian tanpa diberi kekuatan untuk menghadapinya. Allah sendiri yang memastikan kalau anugerahnya cukup dan Allah akan dipermuliakan dengan peristiwa ini, ketika kuasanya memampukan Paulus untuk menerima ini semua. Paulus menjadi senang dan rela di dalam penderitaan ini karena Allah dipermuliakan ketika kuasanya turun menaunginya. Karena itu, ketimbang kabur dari penderitaan dengan cara ingin cepat-cepat mati, kita seharusnya lebih bersandar pada Allah dan mengandalkannya. Tujuannya dengan mengizinkan kita menderita selalu akan mempermuliakannya dan menjadi berkat bagi hidup kita. Ketika kita sedang merasa sakit-sakitnya, seringkali kita merasa tidak sanggup untuk bertahan lebih lama lagi. Allah mengingatkan kalau pencobaan atau penderitaan yang dialami orang percaya tidak akan melampaui kekuatannya untuk menanggungnya. Ada orang percaya yang menderita sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh pengobatan apapun. Ada orang percaya yang dianiaya dan disiksa oleh para musuh Allah. Ada orang percaya yang kesepian dan terbuang. Ada juga yang dipenjara karena kesaksian mereka. Jadi, sudah pasti bukan cuma kita sendiri yang menderita di dunia ini. Tapi, Allah selalu setia. Dia tidak akan mengizinkan kita menderita atau dicobai melebihi dari yang kita sanggup tanggung. Ia akan memberikan jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi, apakah berdosa bagi seseorang berdoa meminta supaya segera mati?
Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Dengan kata lain, jika hati nurani kita sudah menyatakan kalau itu adalah dosa, maka itu adalah dosa. Apalagi Alkitab juga menyatakan, jika seseorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Hanya ada satu dosa yang membuat pintu surga tertutup bagi kita. Dosa itu adalah menolak Yesus Kristus sebagai juru selamat. Berdoa meminta supaya segera mati bisa jadi adalah dosa karena perbuatan ini mengindikasikan kurangnya iman. Doa yang lebih tepat mungkin seharusnya, Tuhan, Engkau telah berjanji untuk menyertaiku melewati semua pencobaan. Saya berdoa semoga Tuhan meringankan penderitaan ini, atau memberikan jalan keluarnya. Tapi, dalam semua hal, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Apakah yang terjadi di Taman Getsemani? Taman Getsemani, tempat yang secara harafiah berarti tempat pemerasan minyak, berada di lereng Bukit Zaitun di seberang lembah Kidron dari Yerusalem. Sebuah taman berisi sekelompok pohon zaitun tua yang masih ada pada zaman ini. Yesus sering pergi ke Getsemani bersama para muridnya untuk berdoa. Peristiwa yang paling terkenal di Getsemani terjadi pada malam menjelang penyalibannya ketika Yesus dikhianati. Semua penulis Injil menggambarkan peristiwa malam itu secara berbeda, sehingga membaca semuanya dapat memberi gambaran yang tepat secara keseluruhan. Pada permulaan malam itu, setelah Yesus dan para muridnya merayakan Paskah Yahudi, mereka pergi ke taman itu. Pada suatu waktu, Yesus membawa 3 di antaranya Petrus, Yakobus, dan Yohanes ke tempat tersendiri. Di tempat itu Yesus meminta mereka berjaga-jaga menemaninya dan berdoa supaya mereka tidak jatuh ke dalam percobaan, namun mereka tertidur. 2 kali Yesus harus membangunkan mereka dan mengingatkan mereka untuk berdoa supaya mereka tidak jatuh ke dalam percobaan. Peringatan Yesus begitu mengena karena kenyataannya Petrus benar jatuh ke dalam percobaan malam itu ketika ia menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Yesus menjauh sedikit dari ketiga muridnya untuk berdoa. Dan 2 kali ia berdoa meminta supaya diloloskan dari cawan murka Sang Bapa. Namun tiap kali ia tunduk kepada kehendak Bapanya. Ia sangat sedih, seperti mau mati. Namun Allah mengutus malaikat dari surga untuk menguatkannya. Setelah ini, Yudas Iskariot, sang pengkhianat, datang bersama serombongan prajurit, imam besar, Farisi, dan hamba-hambanya untuk menangkap Yesus. Yudas menunjuk Yesus dengan isyarat ciuman. Dalam upayanya melindungi Yesus, Petrus mengambil pedang dan menyerang seorang pria bernama Malchus, hamba imam besar, dan memutuskan telinganya. Yesus mengecam Petrus dan menyembuhkan telinga orang itu. Cukup mengejutkan bahwa kerumunan orang itu tidak terkesan melihat mujizat pemulihan tersebut. Meskipun mereka berjatuhan ke tanah, mereka tidak gentar mengamati kuasanya, baik itu dalam perubahan wujudnya atau kuasa ucapannya, yang digambarkan dalam Yohanes 18 ayat 5-6. Pada akhirnya, ia tetap ditangkap dan dibawa ke Pontius Pilatus, sedangkan para muridnya melarikan diri. Peristiwa yang terjadi di Taman Getsemani terus menggema selama ribuan tahun. Gairah, perilaku dan tindakan Yesus pada malam mengegerkan itu telah dikemas dalam bentuk musik,
buku, maupun tayangan film. Pada abad ke-16, Bach mengubah dua oratorio yang istimewa berdasarkan kisah Injil Matius dan Yohanes. Sampai pada zaman ini melalui film The Passion of the Christ, kisah malam yang luar biasa ini diberitakan berulang kali. Bahkan kiasan seperti, barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang, roh memang penurut, tetapi daging lemah, dan peluhnya menjadi seperti titik-titik darah, sudah menjadi bahasa sehari-hari. Yang terpenting dari malam itu ialah bahwa Juru Selamat kita bersedia melunasi hutang hukuman dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Inilah Injil Yesus Kristus. Berjaga-jaga dan berdoa. Matius 26 ayat 41a berkata, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Berjaga-jaga dan berdoa merupakan kata perintah yang harus dilakukan. Dengan berjaga-jaga dan berdoa, maka kita akan terhindar dari pencobaan. Karenanya, kita harus berhati-hati, harus waspada, karena daging sebenarnya sangat lemah atau rentan terhadap godaan. Terlebih karena keinginan daging justru bisa memikat kita lebih daripada roh. Ketika roh kita kalah dibandingkan daging, maka berbagai hal jahat pun berpotensi menghancurkan kita. Bagaimana caranya agar kita mampu mengatasi godaan-godaan dari kedagingan ini? Dari ayat ini kita bisa membaca bahwa metode yang diberikan Yesus adalah, berjaga-jagalah dan berdoalah. Jangan hanya serius pada satu hal tapi mengabaikan yang lain. Jangan cuma rajin berdoa tapi lengah berjaga-jaga. Jangan pula tekun berjaga-jaga tapi jarang berdoa. Bukan salah satu tetapi dilakukan bersama-sama. Berjaga-jaga, berdoa, berdoa, berjaga-jaga. Itulah kunci utama agar kita tidak menyerah kepada jebakan si jahat yang seringkali masuk melalui berbagai keinginan daging kita yang lemah. Jangan lewatkan saat-saat teduh di mana kita bisa membangun hubungan yang terus lebih dalam dengan Tuhan. Jangan berhenti untuk terus membekali diri kita dengan firman Tuhan yang hidup. Jangan menghindar, tapi tetaplah biasakan diri untuk bersekutu bersama saudara-saudari seiman yang bisa saling menguatkan satu sama lain. Dan tetap libatkan Tuhan dalam apapun yang Anda lakukan. Mumpung masih di bulan pertama tahun yang baru, mari kita mulai membangun komitmen yang kuat untuk hidup dalam roh. Bagaimana kita berjaga-jaga dalam perjalanan hidup kita? Pertama, jangan lupa berdoa. Kita perlu sekali mendisiplinkan diri kita untuk berdoa secara teratur pada waktu yang tetap. Hal ini menunjukkan bahwa kita sesungguhnya sedang berjaga-jaga atas hidup kita. Ketika kita dalam keadaan ini, maka kita tidak akan jatuh dalam pencobaan. Pasti, sebab lawan kita, yaitu iblis, tidak bisa menelan orang yang sadar dan berjaga-jaga. Yesus sendiri menjadi teladan bagi kita. Ia tetap berdoa penuh percaya dan pengharapan dalam Tuhan. Jikalau kita sering kalah menghadapi godaan, menyerah dalam pencobaan, jatuh dalam dosa, kita bisa melihat bagaimana kehidupan doa kita. Barangkali ada yang mesti diperbaiki atau juga ditingkatkan. Kita bisa melihat apakah kita tetap berdoa sekalipun fisik kita begitu lelah. Kita bisa melihat apakah kita tetap berdoa sekalipun dalam keadaan sangat sibuk.
Satu hal yang harus kita tanamkan dalam hati kita adalah selelah apapun kita, jangan pernah menutup hari tanpa doa. Itu menjaga kita. Kedua, tetap membaca dan memperkatakan firman Tuhan. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, iman kita akan bangkit, dan terjadilah sesuai imanmu, keluarga, ekonomi, pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketiga, merenungkan kebaikan Tuhan. Renungkan dan hitung kebaikan Tuhan yang sudah kita alami. Seringkali kita lupa bagaimana begitu banyaknya kebaikan Tuhan. Coba renungkan, hitung satu persatu. Kalau kita hari ini ada, keluarga kita ada, kesehatan, ekonomi, bukankah itu semua anugerah dari Tuhan? Mari kita minta ampun pada Tuhan kalau kita suka lupa akan kebaikan Tuhan. Karena itu, marilah kita berjaga-jaga dan berdoa agar hidup kita terhindar dari pencobaan. Hatiku sangat sedih. Matius 26 ayat 38 berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Setiap manusia pasti pernah merasakan kesedihan. Bukanlah manusia normal jika seseorang itu tidak pernah mengalami yang namanya kesedihan. Karena setiap manusia yang hidup di dunia ini pasti pernah dan akan mengalami suatu keadaan yang bisa membuat hatinya merasa sedih. Seorang cewek akan merasa sedih apabila ditinggal pergi oleh kekasih hati. Begitu juga seorang cowok akan merasa sedih apabila dikhianati oleh kekasih tersayang. Seorang anak akan merasa sedih apabila orang tua meninggalkannya, dan masih banyak hal lain yang bisa membuat hati kita merasa sedih. Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada para murid-Nya ketika mereka berada di dalam Taman Getsemani. Secara manusia, Tuhan Yesus gentar menghadapi kematian yang sangat mengerikan itu. Bayangkan perasaan orang jika ia tahu bagaimana ia akan mati. Tuhan Yesus tahu dengan jelas bahwa sebentar lagi dia akan dianiaya, dicaci maki, disesah, dihina, diolok-olok, memikul salib, dan akhirnya disalibkan dengan paku-paku yang menancap di tangan dan kakinya, juga mahkota duri yang dikenakan di kepalanya. Semua itu diketahuinya. Maka dari itu, Tuhan Yesus dengan terbuka berkata kepada murid-murid yang dikasihinya, hatiku sangat sedih. Kita semua tahu bagaimana rasanya memendam kesedihan di hati. Pada saat itu, seluruh tubuh terasa tidak enak, mau makan terasa mual, mau tidur tidak terasa mengantuk, seluruh badan terasa lelah, tidak ada gairah hidup, yang dilakukan hanya berdiam diri, menangisi apa yang sedang terjadi, dan bertanya-tanya mengapa semua ini bisa terjadi. Siapa yang salah, aku atau orang lain? Yang muncul di dalam hati hanyalah penyesalan atas segala sesuatu yang telah dilakukan. Itulah kira-kira pengalaman orang yang hatinya sedang sedih. Bagaimana dengan Tuhan Yesus ketika Dia berkata, hatiku sangat sedih? Apakah yang membuatnya sedih? Apakah hanya karena dia takut pada kematiannya yang mengerikan itu? Apakah dia kecewa karena murid-muridnya nanti akan meninggalkannya? Jelas bukan itu yang menyebabkan Tuhan Yesus bersedih. Jika dia takut pada penderitaan yang akhirnya membawanya pada maut, mengapa dia datang ke dunia? Jadi,
Jelas bahwa kesedihan Tuhan Yesus bukan terletak pada penderitaan dan kematiannya, juga bukan pada tingkah murid-muridnya. Lalu, apa yang membuat Tuhan Yesus sangat sedih? Pertama, Tuhan Yesus sedih karena tahu bahwa upah dosa sangat mengerikan, yakni maut. Dia melihat sendiri bagaimana manusia jatuh ke dalam dosa dan terkena murka Allah. Dan maut adalah kebinasaan yang kekal. Apa yang dilakukan manusia pada saat diperhamba oleh dosa? Ia sudah tidak mampu lagi mengenal kebenaran karena hidupnya sudah dibutakan oleh dosa. Kedua, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran, Dia datang untuk menyelamatkan manusia yang akan binasa, tetapi manusia sama sekali tidak mau mengenalnya. Justru sebaliknya, manusia menolak dan membunuhnya di atas kayu salib. Padahal segala mukjizat telah dinyatakannya, kasih kepada sesama telah diwujudkannya, perhatian dan pelawatan senantiasa dilakukannya, pengajaran-pengajaran terus diberikannya, penyembuhan, pengusiran setan, dan sebagainya telah dilakukannya. Masih kurangkah semua itu? Itulah yang membuatnya sedih. Pada saat ini kita diajak untuk mengenal kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Dia ingin mengubah hidup kita yang binasa, menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Dia rindu mengubah kita menjadi orang-orang yang menang dalam kebenarannya. Karena itu, kesedihan Yesus itu merupakan tanggung jawab yang besar untuk membebaskan kita dari kematian kekal agar kita beroleh hidup yang kekal. Selamat berkarya untuk Tuhan, selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua.
bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami, tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani, dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda, saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.